Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabatku semuanya yang tentunya masih berada di kota Batam. Nah, sahabatku yang ikut cuap-cuap pada malam hari ini, saya akan memberikan tips yaitu bagaimana cara berpikiran positif di tengah pandemi corona. Nah, di sini ada 4 yang ingin saya bahas dalam hal ini, yakni ramainya pemberitaan tentang virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 tak ayal menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Namun rupanya untuk menghadapi virus ini kita perlu selalu berpikiran positif. Nah, teman-teman setuju, saya harus selalu berpikiran positif termasuk Anda yang di dalam grup ini ya. Menurut dokter spesialis kejiwaan Dr. Andri SPKC FACLP, berpikiran positif mampu membuat imun menjadi kuat untuk melawan virus. Nah, kira-kira seperti apa sih? Nah, berpikir positif memang tak mudah dilakukan dalam kondisi seperti saat ini, belum lagi untuk pasien yang sudah menderita kecemasan atau anxiety. Akan tetapi berpikiran positif bisa saja dilakukan dengan menerapkan 4 hal, yakni berikut ini. Simak terlebih dahulu. Oke, batasi nonton dan konsumsi berita tentang COVID-19. Nah, bagaimana dengan Anda yang suka menulis tentang COVID-19? Oke, simak berikutnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah perilaku. Sebisa mungkin kita harus membatasi diri untuk menonton atau membaca berita tentang update kasus virus corona di Indonesia maupun dunia. Nah, di sini sebaiknya informasi update itu bisa dari WHO dan juga bisa dari pemerintah. Saat ini pemerintah juga telah menyediakan informasi melalui WhatsApp maupun website resmi. Nah, pemirsa, hal ini dilakukan demi menghindari dari kata dan berita hoax yang membuat diri kita semakin cemas. Mau selektif ya untuk mengetahui berita-berita terkini. Nah, pemirsa, itu baru ulasan yang pertama. Untuk ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berkaraoke sebentar dengan saya di rembulan malam. Dirimu bagaikan rembulan di malam yang sepi, purnama bersinar menerangi hati. Aku dan engkau bersemayam di hati, walau dalam mimpi. Kita bagaikan rembulan berpijak di bumi berdebu. Nah, pemirsa, kita harus berpijak di bumi dan berdebu. Karena kalau nggak berdebu, bukan bumi namanya ya. Pasti kalau namanya bumi pasti ada tanah, pasti berdebu. Nah, pemirsa, kita lanjutkan dengan langkah-langkah tadi berikutnya. Bagaimana cara kita menghadapi atau berpikiran positif di saat pandemik virus COVID-19 ini. Nah, pemirsa, bagaimana caranya kita harus membatasi informasi atau menerima informasi.
di sini yaitu melakukan perenungan. Nih pemirsa, biasanya yang suka di rumah, ini waktunya memang untuk merenung. Selanjutnya kita juga bisa menerapkan perenungan selama 15 menit setiap harinya. Perenungan ini bisa dilakukan di rumah seiring dengan peringatan pemerintah untuk berada di dalam rumah. Ini kayaknya setuju, keren banget nih. Nih saya tidak hanya pemirsa, saya sendiri juga ada di dalam rumah. Kadang-kadang bete, harus ngapain ya? Makanya itu pemirsa, kita harus selektif untuk memilih informasi dan berita. Oke pemirsa, kita lanjutkan. Hal ini bisa dilakukan dengan berdiri ataupun duduk. Bila kamu sedang duduk, kamu bisa memusatkan perhatian pada belly button atau pusar kita. Ayo, bagaimana bisa terjadi? Di sini mengatakan arahkan nafas ke sana, nafas seperti biasa saja. Jadi naik turun usahakan 10 menit atau 15 menit. Nah, pemirsa, di sini kita akan melakukan apa saja pikiran yang lepas tanpa memikirkan hal lain seperti pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, ancaman virus corona, dan lain sebagainya. Untuk itu, yang ketiga, kriteria adalah mengingat memori indah. Boleh mengingat memori indah dengan pacar ya. Asik. Oke. Nah, pemirsa, saya akan melanjutkan di tips-tips yang berikutnya, tapi kita lanjutkan kembali karaoke kita. Kembali dengan langkah-langkah yang keempat. Di sini untuk mengurangi kecemasan, kita juga harus mengingat memori indah. Apa saja yuk? Kita bisa mengingat masa yang positif semasa-masa indah SMA. Kayaknya setuju banget deh. Masa-masa SMA saya dulu itu kayaknya manis. Masalahnya apa? Saya sering dijailin dan dibully. Masa kuliah, memori indah bersama pasangan atau keluarga juga bisa diingat untuk mengatasi kecemasan ini. Wow, sungguh very amazing. Bila tak ada memori indah yang positif, kita bisa menciptakan memori indah baru dengan berbuat baik seperti menyumbang atau membantu menangani virus corona di Indonesia. Nah, setuju ya pemirsa, namanya kita mengingat memori itu tidak harus mengingat memori masa yang lalu, tapi kita akan berusaha menjadikan memori itu sesuatu hal yang positif, artinya dengan cara membantu sesama kita yang saat ini memang sangat memerlukannya. Oke pemirsa, kita selalu punya tempat untuk bernaung. Pikiran positif juga bisa ditingkatkan dengan berpikir bahwa kita sebenarnya masih memiliki tempat untuk bernaung, yakni di rumah. Nah, tempat bernaung juga bisa saja tentang pelukan seseorang, yaitu anggota keluarga atau pasangan kita. Lalu bagaimana yang masih menjomblo? Jangan khawatir pemirsa, kalau Anda masih menjomblo, Anda bisa mengingat atau menciptakan suatu memori yang baik-baik. Misalkan seperti contohnya kita memasak, membuat puisi, kita bernyanyi dan berbagai hal ya. Pengutan hangat sama si kucing meong pius 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 pius. Iya. Bila kecemasan melanda, kita juga bisa menjalin komunikasi dengan keluarga maupun teman dekat melalui media sosial maupun telepon yang saat ini memang sedang melanda dan begitu luasnya. Nah, pemirsa, kita bisa menciptakan cemas yang kita rasakan dan mereka berbagi dipercaya bisa mengurangi beban yang kita rasakan. Untuk itu pemirsa, bagaimana dengan Anda? Anda boleh menyomot dan mempraktekkan semua tips-tips yang
saya bacakan berikut ini dan tentunya kita lanjutkan lagu dari Evita Mala yang belum